Kemandirian kita ini yang menciptakan sekolah kejuruan. Jadi kemandirian kita di bidang ekonomi memerlukan tenaga, sumber daya manusia, maka kita membuat pendidikan itu. Karena mandiri, maka produk kita ini nanti, anak didik kita ini nanti, satu, yang tadi itu, mampu kerja. Setelah mampu kerja tadi kan, harus masih punya niatan, tulal umri, mencari ilmu, minal mahdi ilal lahdi. Setelah itu punya jiwa mandiri, artinya menjadi entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa husukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita baru saja kita sama-sama mengikuti kuliah umum yang diberikan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi, apa singkatannya tadi? Diksi. Menyampaikan banyak hal yang memang kita perlukan dalam menyongsong pendirian sekolah kejuruan yang dalam tahun ajaran ini nanti kita akan buka, insyaallah. Saudara-saudara, apa yang disampaikan beliau tadi itu hal yang umum, skalanya besar. Sedangkan yang akan kita lakukan umum tapi juga khusus dan skalanya tidak terlalu besar. Maknanya begini. Az-Zaitun ini lembaga pendidikan swasta yang dilindungi oleh Lembaga Kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin di bawah Yayasan Pesantren Indonesia. Sekali lagi swasta yang ingin mandiri membiayai pendidikan. Yang sudah kita sampaikan berkali-kali, kita ini sudah menekadkan diri untuk membiayai pendidikan yang kita namakan pendidikan swasta ini. Dari itu, karena ingin mandiri, kita membuat berbagai macam kegiatan. Ada kegiatan ekonomi yang kemudian kita istilahkan ada green economy, ada blue economy. Nah, semuanya ini memerlukan sumber daya manusia yang terdidik. Kalau tadi link and match itu berkaitan dengan perusahaan. Nah, anak didik kita ini kita kaitkan nanti kepada usaha-usaha yang dibangun dan dibentuk oleh Lembaga Kesejahteraan Masjid. Yang pertama umpamanya kita membuat
sekolah kejuruan, tentunya levelnya nanti menjadi tenaga setengah mahir. Nah, nanti keluar dari setengah mahir ini, karena dia sudah bisa bekerja dan punya cita-citanya nanti melanjutkan pembelajarannya kembali, kemudian punya kemandirian, maka nanti kita sambung juga dengan adanya politeknik yang tadi disebutkan. Nah, untuk itu supaya difahami, skala kita ini skala kecil, bukan global besar. Dalam arti kecil itu kita mendidik untuk mengisi program-program ekonomi yang digerakkan oleh lembaga kesejahteraan Masjid Rahmatan lil Alamin Az-Zaitun Indonesia ini. Maka kalau tadi perusahaan masuk ke sekolah untuk berbincang tentang kurikulum, ini yang membuat kurikulum ini nanti adalah lembaga ekonomi LKM. Kalau kita berbincang tentang jurusan kemaritiman, LKM urusan kemaritiman. Nanti kita buat kurikulum bersama-sama. Kepala sekolahnya ada di kampus, gurunya ada di kampus, pengurus LKM bagian kemaritimannya pun ada di kampus, proyeknya juga dekat kampus. Nah, maka nanti menjadi sesuatu yang kemungkinan akan bagus. Mengapa? Kita sudah tidak perlu lagi mencari di mana perusahaan yang akan kerjasama. Nah, ini bedanya itu. Bedanya yang diterangkan oleh beliau, yang global tadi besar, nasional. Lah kita, kemandirian kita ini yang menciptakan sekolah kejuruan. Jadi kemandirian kita di bidang ekonomi memerlukan tenaga, sumber daya manusia, maka kita membuat pendidikan itu. Saya belajar dari orang Belanda. Orang Belanda bukan modern ini, tatkala Belanda masih dikatakan menjajah. Belanda tatkala ingin membuat satu proyek, katakan proyek pertanian, maka dibukalah sekolah pertanian. Ya memang tidak lama. Dari Ongkoloro masuk ke pertanian. Ongkoloro itu kelas 6. Kalau ongko siji itu ada di desa 3 tahun, kemudian masuk ke desa tempat yang lebih tinggi lagi, nambah 3 tahun lagi, 6 tahun. Tamat itu baru masuk sekolah pendidikan pertanian. Kemudian setelah tamat, itu tidak lama itu, 3 tahun. Kemudian diberi bislit untuk kerja di pertanian. Nah itu yang saya tiru. Sebab kalau kita mendidik, kemudian diserahkan kepada pasar, belum tentu pasar akan menerima karena saking banyaknya tamatan sekolah SMK, sekolah madrasah aliyah kejuruan. Nah, maka kita membuat seperti ini pasti akan mendapatkan pekerjaan yang dia bisa bekerja dan dia punya cita-cita melanjutkan sekolah lagi dan kemandiriannya ada. Maka kita menyiapkan, kalau kemaritiman ada pusat, pusat ya. Bahasa kita pusat
pusat industri perikanan terpadu. Nah, apa kaitannya itu? Kalau perikanan terpadu tentunya bukan ikan lele, tapi ikan laut, maka kemaritiman. Maka nanti ada kepelabuhan, dan ada pengolahan hasil ikan. Nah, sebelum itu ada tangkap ikan. Sebelum menangkap ikan ada sarana penangkapan ikan yang utama umpamanya kapal. Kemudian ada jaring dan lain-lain. Mengapa tadi kita buat seperti itu? Mandiri. Mandiri. Kita sudah masuk kepada alam mandiri. Maka pendidikannya pun diarahkan seperti itu. Nah, sehingga yang keluar, katakanlah SMK Al-Zaitun ini, nanti kalau di bidang kemaritiman, ya masuk. Sudah. Tentunya dites. Tadi ada tes psikologi lah, tes kesehatan lah, supaya tidak darah rendah atau darah tinggi. Atau apalagi gitu. Mengapa? Sebab kalau darah rendah, lantas kita melaut, ya ngantuk terus, nggak dapat ikan. Ngeblak. Kalau darahnya tinggi, ya tambah ngantuk lagi. Rendah ngantuk, tinggi ngantuk. Nah, maka diadakan medical check up yang lengkap. Bagaimana asam uratnya? Kalau asam urat itu ora iso ngegem. Kalau nggak bisa ngegem, bagaimana narik jaring atau narik alat pemutar jaring dan lain-lain. Nah, ini mandiri. Kemandirian sudah tercipta. Kita sudah masuk dalam zona mandiri. Jadi LKM ini sudah masuk pada zona mandiri. Bayangkan, memberi makan dari pertanian mandiri, ikan dari perikanan mandiri, laut dalam. Nah, ini dapat izin lagi nanti ini dari Arafura, pertukangan mandiri. Nah, dalam perjalanan ini manusia itu ada masa-masa yang setelah jaya, kekuatan fisiknya terus menurun. Yang kata Al-Quran surat Yasin, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Siapa yang ditambah umur, itu pelan-pelan organ-organ yang tadinya kokoh itu mulai menurun. Nah, di dalam kerja harian juga seperti itu. Maka kita harus mempersiapkan kader-kader yang terdidik. Mula-mula setengah mahir, itulah SMK. Kemudian tenaga mahir, itulah yang tadi S1 terapan, S2 terapan. Insya Allah ada S3 terapan juga. Kalau sudah ada S2, S3. Profesor terapan juga ada nanti. Jadi seperti itu. Mungkin kalau saya dapat profesor dari salah satu universitas yang dikelola oleh PBB, itu mungkin dianggap profesor terapan itu. Nah, ada nggak apa-apa, di KI, diwenehi ya diterima gitu. Jadi begitu saudara-saudara. Ini adalah akibat kita berani mandiri. Akibat berani mandiri, maka kita berani mempersiapkan lapangan kerja untuk pemuda terdidik. Tatkala kita bicara tentang kelautan, itu kan nyanyinya juga nyanyi nenek moyangku, itu kan. Terus ada pemuda berani. Gimana?
Bangkit sekarang, kita ke laut beramai-ramai. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak mandiri, tidak mungkin bisa ngasih lapangan kerja. Karena mandiri. Maka produk kita ini nanti, anak didik kita ini nanti, satu, yang tadi itu, mampu kerja. Setelah mampu kerja tadi kan, harus masih punya niatan tulal umri, mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Setelah itu punya jiwa mandiri, artinya menjadi entrepreneur. Ya, diawali dari kerja. Saudara-saudara, itu makanya tadi skalanya kecil kan. Kita mungkin tidak bisa tentunya menerima tamatan SMK yang bukan dari tempat kita gitu. Nah, kalau dari tamatan kita nerima kerja, minimal kita sudah tahu hariannya. Jadi umpamanya tes akhir nanti mau masuk ke lapangan kerja, mungkin tinggal medical check up-nya. Apakah sering batuk? Kalau sering batuk masuk ke laut, waduh, tambah ngekel batuke. Jadi disehatkan semua. Karena unsur yang pertama adalah sehat, kemudian baru diikat dengan cerdas, baru tali simpul manusiawi. Itu merdeka. Jadi merdekanya tidak liar. Kalau tidak sehat nggak bisa merdeka. Tidak cerdas tidak bisa merdeka. Tidak manusiawi tidak bisa merdeka. Jadi kurikulumnya tadi sudah bagus. Ada kurikulum merdeka. Cepat minta kurikulum merdeka yang terbaru itu seperti apa. Kita terapkan. Kita terapkan. Dan saudara-saudara, pelatihan itu ya perlu. Tapi kalau kita tidak mendapatkan pelatihan, dilatih oleh Google. Asal kita terus belajar, nggak pernah berhenti. Google itu segala macam bisa kok. Ya kan, kalau tadi karena kita ini afiliasinya kepada Departemen Agama, kan aturannya tidak mungkin Diknas memberikan sesuatu ke kita. Lah itulah keterbatasan. Maka yang tidak ada batasan itu Google. Ayo guru-guru belajar ke Google. Ini namanya mandiri. Sudah merdeka kita ini. Zamannya merdeka, kurikulum merdeka, pelatihannya pun harus merdeka. Tadi kan sudah dijawab oleh Pak Dirjen. Karena saudara adalah di bawah naungan Departemen Agama, aturannya harus dari Diknas. Begitu kita mau masuk kepada Politeknik, nah itu kan terus tersambut dengan bagus. Ya sekarang sebelum di Politeknik, ayo guru-guru yang akan mengajar nanti di MAK maupun menggunakan kurikulum merdeka yang perlu latihan, melatih diri sendiri di bawah bimbingan Google. Lagi itu Google akan bercerita bagaimana menurut Dirjen Diksi. Walaupun Pak Diksi nggak datang kemari, itu ada menurut Diksi begini. Nah itu namanya kurikulum merdeka juga. Kurikulum merdeka juga itu. Maka kita harus merdeka roh. Kalau roh kita nggak merdeka, waduh nggak bisa kita dari Departemen Agama, bukan dari Diknas. Nah itu namanya roh belum merdeka. Ya nggak akan bisa menggunakan kurikulum merdeka. Setelah roh kita merdeka, jiwa kita merdeka, keluarlah nanti apa yang dinamakan
Fikir kita menjadi merdeka, enggak terkotak-kotak. Itu apa namanya? Roh, fikir, ilmunya nanti merdeka. Enggak dibatasi agama, enggak dibatasi deknas, merdeka. Yang penting ilmu. Ilmu macul, iso macul. Ilmu mancing, iso mancing lah gitu. Merdeka. Namun karena kita hidup di sebuah negara yang punya aturan, mari kita ikuti aturan-aturannya. Karena itu tentang pendidikan.